Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 179, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Kamu terlalu banyak menipu orang. Halen Vigio menatap Aiden Enzo dengan marah, matanya membelalak. Sial, dia memberi 3 miliar, tapi dia tetap bersikeras. Jelas bahwa dia tidak berniat melepaskan kedua saudaranya sejak awal. Aiden Enzo mencibir, dan berkata, Halen Vigio, aku tidak pernah berencana untuk membiarkanmu pergi sejak awal. Kalian Vigio bersaudara, seperti yang aku katakan, aku pasti akan membunuhmu. Hahaha, Halen Vigio tertawa terbahak-bahak. Sepertinya dia tidak menyembunyikannya lagi, dan berteriak dengan marah, Aiden Enzo. Jadilah manusia dan tetap di garis depan, jangan buru-buru membunuh. Aku, Halen Vigio, bukan kesemek yang lembut bisa dihancurkan sampai mati begitu saja. Di belakangku adalah asosiasi medis Jinling. Jika kamu benar-benar berani melakukan sesuatu padaku, kamu, Bikan, dan istrimu semua harus menebus kesalahan. Halen Vigio tidak punya pilihan. Itu hanya bisa dikeluarkan oleh asosiasi medis untuk menakut-nakuti pihak lain. Dia mengerti bahwa Aiden Enzo dan kelompoknya benar-benar tidak berniat melepaskannya. Asosiasi medis. Haha, kalau begitu aku tidak takut memberitahumu, siapapun yang berani melindungi saudara-saudara Vigiomu akan berakhir sepertimu. Kata Aiden Enzo. Begitu suara itu turun, sekelompok petugas penegak hukum bergegas ke ruang konferensi dan langsung mengepung Halen Vigio dan lainnya. Halen Vigio, kami sudah memiliki semua buktimu. Ikutlah dengan kami. Halen Vigio dengan cepat mengirim pesan teks, dan kemudian berteriak, Aiden Enzo, kamu akan mati. Aku, Halen Vigio, tidak akan jatuh, tunggu. Aku akan kembali dan selesaikan masalah dengan Anda. Pada saat yang sama, asosiasi medis Jinling. Smith saat ini berada di kantor presidennya, menikmati kehidupan indah yang diberikan kepadanya oleh sekretaris yang baru direkrut, ketika sebuah nada dering tiba-tiba mengganggu minatnya. Dia menepuk sekretaris wanita dan melirik pesan teks. Halen Vigio, apa yang dicari Halen Vigio saat ini? Setelah membaca pesan teks, Smith berdiri dengan marah. Dan pintu kantor juga didorong terbuka oleh asisten, dan dia masuk dengan tergesa-gesa, berkata, Presiden, sesuatu terjadi pada cabang asosiasi medis Sanjiang. Halen Vigio dibawa pergi. Terkejut ditanya, kesalahan apa yang dilakukan Halen Vigio? Mengapa, apa-apaan? Asisten wanita itu juga dengan cepat menjawab, dikatakan bahwa karena Bikan, seorang pria bernama Aiden Enzo langsung masuk ke cabang asosiasi medis, melaporkan transaksi kotor pribadi Halen Vigio selama bertahun-tahun dan hal-hal lain dilaporkan secara rinci. Ledakan, Smith membanting tinjunya ke meja, dan berteriak dengan dingin, sialan Aiden Enzo. Kulit kuning sialan, apa intinya? Sudahkah kamu memeriksanya? Dia berani menyentuh orang-orangku. Setelah selesai berbicara, Smith mengeluarkan ponselnya, membuat panggilan telepon, dan berkata dengan marah, Brooklyn, carikan aku seorang pria bernama Aiden Enzo. Telepon ditutup, dan Smith tampak marah, dan rongga mata yang dalam penuh amarah. Halen Vigio tidak bisa jatuh. Karena dia memiliki terlalu banyak materi hitam tentang dirinya, begitu Halen Vigio jatuh, maka dia akan tamat juga. Bahkan, Smith sudah memikirkan keputusan terburuk. Jika menjadi tidak terkendali, dia tidak keberatan membunuh Halen Vigio. Melihat kembali Aiden Enzo, dia meninggalkan cabang asosiasi medis. Di gerbang cabang asosiasi medis, Tergio Ziso bertanya dengan hormat, Tuan Enzo, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Aiden Enzo menoleh, melirik gedung cabang asosiasi medis, dan berkata dengan tenang, tunggu untuk orang-orang di belakang menjadi panik, dan kemudian, tangkap mereka semua. Di rumah sakit, Vivian Low berada di unit perawatan intensif. Aiden Enzo duduk di samping tempat tidur, memegang tangan kecilnya erat-erat, dan menyentuh dahinya. Vivian, ini semua salahku, kalau saja aku memberitahumu lebih awal. Air mata berkedip di mata Aiden Enzo. Setelah duduk sebentar,
Angelina Chiesa datang dan memberitahu Aiden Enzo bahwa rencananya telah dimulai. Aiden Enzo melirik Vivian Low di ranjang rumah sakit, dan berkata dengan rasa dingin yang ganas di sudut matanya, "Ayo mulai." Kembali ke villa keluarga tunggal Charles Bion. Meskipun Harry Hugo baru saja menelepon untuk mengatakan pada dirinya bahwa masalah itu sudah selesai. Tapi dia masih bingung, karena alasannya sangat sederhana. Charles Bion tidak tahu siapa yang berada di balik serangan terhadapnya kali ini. Apalagi serangan pihak lain jelas berniat membunuhnya. Dia, Charles Bion, telah berada di Sanjiang selama bertahun-tahun. Sudah lama tidak ada pesaing, dan lingkarannya tidak hanya di Sanjiang, tetapi juga di Jinling, ibu kota. Charles Bion, salah satu dari 3 petinggi di industri hiburan, tidak takut pada orang, tetapi jika itu yang ingin menyerangnya, dia harus waspada. "Ruizi, apakah kamu yakin pihak lain hanyalah menantu yang menumpang?" Charles Bion bertanya tiba-tiba, karena dia memikirkan ancaman dan peringatan Aiden Enzo kepadanya sebelumnya. Apalagi, pengungkapan itu keluar tak lama setelah Aiden Enzo mengancam. Sangat tepat waktu, Ruizi Savo mengangguk dengan tergesa-gesa dan menjawab, "Ya, ayah angkat, saya telah menyelidikinya, dan itu benar-benar hanya menantu yang tidak berharga yang menumpang dan tidak berani melawan ketika dipukuli dan dimarahi oleh ibu mertuanya di rumah. Saya pikir sebagian besar dari apa yang terjadi kali ini itu ide Bikan, biarkan dia bergegas ke pertempuran." "Ayah, menurutmu Aiden Enzo tidak ada di belakang layar, kan? Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan yang luar biasa? Masalah kita seharusnya sudah ditangani sejak lama. Ini bersih, siapa yang bisa menemukannya?" Ruizi Savo buru-buru menyangkal tebakannya. Charles Bion melirik ke langit-langit, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan, dan berkata, "Jangan meremehkan musuh." Mendengar ini, Ruizi Savo merasa jijik di dalam hatinya. Pria seperti apa Aiden Enzo itu? Lupakan saja, jangan ambil hati masalah ini akan menjadi Golden Shadow Award sebentar lagi, dan kita akan bersiap, kata Charles Bion, seolah dia tidak berniat mengurus masalah ini lagi. Ruizi Savo juga tersenyum dan berkata, "Ayah, kamu pasti akan memenangkan Golden Shadow Award kali ini." Charles Bion juga tertawa beberapa kali, dan berkata, "Bersikaplah rendah hati dan rendah hati. Sebelum ada hasil, kita harus rendah hati." Saat itu juga, telepon kantor tiba-tiba berdering. Itu tiba-tiba, beberapa orang di ruang tamu ketakutan sesaat. Charles Bion mengerutkan kening, berjalan mendekat, mengangkat telepon, dan berkata dengan suara yang dalam, "Ada apa?" Nada di ujung telepon sangat cemas, dan berkata, "Tuan Bion, sesuatu terjadi. Artis di bawah kontrak kita akan membatalkan kontrak, dan beberapa film yang kita putar tidak sesuai dengan tinjauan, dan semuanya dirilis." Memutuskan kontrak. Mendengar ini, alis Charles Bion berkeringat dingin. Benar-benar lelucon. Ada lebih dari selusin artis di bawahnya. Jika semua kontrak dilanggar, perusahaan film dan televisinya akan hancur. Ini bukan masalah, kesepakatan besar bisa ditandatangani lagi. Sekarang, film yang dirilis pun sudah diunduh. Ini adalah masalah besar. Apa yang terjadi? Charles Bion bertanya dengan cemas. "Tuan Bion, tolong baca beritanya dengan cepat. Sebuah perusahaan film dan televisi baru telah didirikan secara lokal. Ia memiliki latar belakang yang sangat besar dan langsung memburu semua artis kita. Selain itu, kompensasi untuk pemutusan kontrak akan dibayarkan sekaligus." Ujung telepon orang-orang sedang terburu-buru. Hampir menangis. "Omong kosong," teriak Charles Bion dengan keras, "semua dana untuk melanggar kontrak akan berjumlah 5 atau 6 miliar. Perusahaan mana yang begitu kaya, berani melakukan ini?" Charles Bion sangat mengerti bahwa sekali semua artis melanggar kontrak dan berhenti. Ditambah dengan fakta bahwa film itu diambil dari rak dan diperiksa ulang, perusahaan film dan televisinya bangkrut total. Sisi lain mengancam, "Siapa ini? Aiden Enzo itu." Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.